dari Nganjuk, desa pelosok. Nah, kami dari komunitas Guppy Lover Nganjuk atau Gulon. Nah, alhamdulillah di Nganjuk banyak sekali para penghobi ikan, terutama ikan gupi. Nah, kita mewadahi mereka yang sehobi dengan kita memelihara ikan gupi dalam satu komunitas yang kita namakan Gulon atau Guppy Lover Nganjuk. Nah, kenapa ke Gulon atau Guppy yang menjadi orientasi kita? Karena ternyata dari sekian ikan hias, terutama gupi, itu potensinya luar biasa. Jadi tidak hanya sebatas untuk lokal. Nah, ikan hias gupi itu bisa merambah internasional. Jadi potensinya itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara apakah dengan potensi yang luar biasa perlu modal yang luar biasa pula? Nah, beda. Kalau gupi itu kita bisa memulainya dengan nol, dengan minta teman. Tapi jangan dilakukan juga. Nah, biasanya kalau dari kita gupi itu kita bisa memulainya dari satu pasang, nanti kita kembangkan bisa berkali-kali. Nah, untuk harga jualnya sendiri sampai sekarang gupi relatif harganya stabil, bahkan cenderung naik, apalagi di musim pandemi ini. Salah satu peluang usaha yang tidak terkena dampak dari COVID itu adalah ikan hias. Nah, terutama ikan gupi. Jadi dari beberapa teman-teman komunitas, semuanya selama pandemi pun meskipun di rumah saja, mereka juga tetap dapat income dari penjualan gupi secara online. Jadi gupi itu tidak hanya dijual secara offline, tapi bisa juga dijual secara online dan bisa dikirim lewat Jasper begitu. Nah, kalau bicara bisnis gupi itu terutama ketika musim pancaroba. Kalau seorang peternak tidak istilahnya punya pencegahan, biasanya kegagalan atau kematian gupi itu bisa terjadi. Jadi gupi itu ketika musim pergantian idealnya harus disiapkan mulai dari wadah yang bagus, pakan yang benar-benar bersih. Nah, dan jangan terkena air hujan dengan volume yang banyak, karena itu bisa mempengaruhi dari kualitas air dan itu membuat gupi sakit ketika perubahan suhu, kualitas air berubah secara tiba-tiba. Dan selain itu kalau untuk kendala, biasanya ketika kita bicara pengiriman, nah di pengiriman itu tidak semua Jasper mau menerima untuk mengirimkan ikan begitu. Nah, padahal potensinya luar biasa sebetulnya kalau hal pengiriman itu ada dari pihak instansi yang terkait bisa mendukung untuk memberi kemudahan dalam hal pengiriman ikan. Nah, sebetulnya kalau bicara ikan gupi ataupun cupang dari dulu, nah awal-awal datang itu kalau cupang itu kisaran tahun 2003 kalau tidak salah ya, dari 2003 itu mulai. Nah, namun kalau gupi itu justru datangnya lebih dulu daripada cupang. Nah, gupi didatangkan ke Indonesia itu dalam rangka untuk membasmi jentik-jentik nyamuk sebetulnya. Nah, cuman ketika bicara gupi yang jadi hias itu adalah gupi yang hasil ternakan, dan itu pun variasinya banyak atau istilahnya strainnya itu banyak sekali. Dan kalau bicara sekarang kok baru booming itu sebetulnya kurang tepat, karena kalau saya pribadi dan teman-teman yang bergerak dalam bidang ternak ikan, terutama pecinta gupi, itu juga sangat memahami bahwa gupi dari dulu sampai sekarang itu tetap booming. Jadi tidak hanya waktu pandemi, cuman kalau bicara pandemi ini ya bisa mungkin kalau dari prediksi kami, karena banyaknya orang yang di rumah butuh hiburan. Nah, salah satu ketika bicara manfaat memelihara ikan yaitu bisa mengurangi stres atau menghilangkan stres. Nah, itu mungkin yang menjadi
banyaknya orang yang ketika aktivitasnya di rumah saja kepingin melihara gupi untuk dijadikan hiburan, dan tidak hanya hiburan tapi juga menjadi potensi yang mendatangkan pundi-pundi rupiah. Bukan, kalau gupi itu aslinya dari Amerika. Ya, memang gupi itu didatangkan dari Amerika untuk disebar di Indonesia sebagai pembasmi jentik-jentik nyamuk. Dan sekarang alhamdulillah gupi itu ternyata ketika dikembangkan itu bisa memunculkan beberapa jenis baru, dan semakin tahun semakin variasi jenisnya dan semakin bagus tampilannya. Jadi gupi itu, kalau saya pribadi yang suka dengan gupi ya, semakin gennya bagus itu semakin harganya semakin tinggi. Dan di gupi pun ketika kita kepingin mengembangkan gupi, kita juga harus memahami namanya ilmu genetika. Jadi kalau dalam pelajaran SMP itu kita diajarkan terkait genetika, rekayasa genetik. Nah, itu bisa jadi patokan dasar kita untuk mengembangkan usaha gupi, terutama ketika orientasi kita untuk menyiapkan atau menciptakan jenis baru. Nah, namun kalau bicara kita ingin memelihara gupi saja, itu tidak perlu sih kita harus memahami genetika. Cukup kita kasih makan, dan ngasih makannya nggak usah banyak, karena kalau kebanyakan itu tadi justru ikannya tidak sehat dan bisa mati. Nah, jadi gupi yang paling mahal itu biasanya ditilik dari genetiknya dan langkanya. Nah, baru-baru ini muncul beberapa variasi gupi baru, strain baru jenisnya. Jadi kalau yang harga strain baru itu rata-rata kisaran antara 3 juta sampai 5 juta. Bahkan kalau namanya gupi itu kan ikan yang berhubungan dengan hobi. Nah, seringkali harganya itu di luar logika kita. Jadi ikan yang katakanlah sekecil itu harganya bisa berjuta-juta. Begitu. Jadi kalau kita melihara gupi itu seperti halnya kita investasi. Apakah nggak rugi ya beli dengan harga semahal itu, katakanlah 5 juta untuk 1 ekor ikan? Nah, kalau dari kami pribadi, alhamdulillah ya, dari katakanlah beli 1 ekor, terus katakanlah kita punya sepasang ya, dikembangkan, nah dari anakannya itu pun dijual dengan laku mahal. Nah, rata-rata gupi itu bisa melahirkan. Jadi kalau gupi itu beda dengan ikan yang lain. Gupi itu melahirkan, jadi bukan mengeluarkan telur tapi mengeluarkan anak. Dan 1 kali beranak itu biasanya antara 25 sampai 100 sampai 100 lebih, biasanya begitu. Itu tergantung ukuran induk dan usia induk. Dan dari situ kita bisa pahami, dari kita beli 1 pasang katakanlah, terus bisa berkembang, otomatis kan apa yang kita dapatkan kan lebih berkali-kali lipat daripada ketika kita beli tadi. Nah, ada salah satu peluang bisnis usaha di gupi itu tadi, tidak butuh ruangan yang luas. Jadi gupi pun bisa diternak dalam wadah kecil. Jadi contoh kalah toples, bak, ember, nah seperti itu semuanya bisa. Nah, itu tadi, kalau kita bicara susah apa tidaknya, itu kalau dari kita itu lebih baik jangan berpikiran seperti itu. Tapi kenapa? Kalau di gupi itu kan bicara hobi. Jadi yang kita pelihara itu ikan hidup, makhluk hidup. Otomatis kalau jenengan kepingin memulai usaha, terutama ikan gupi, harus didasari rasa senang dulu. Nah, dari rasa senang itu nanti apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, ini tetap bisa istiqomah. Karena kalau bicara keilmuan, sebetulnya namanya ilmu itu mudah dipelajari. Kalau bicara gupi ya, jadi mudah dipelajari karena terkait ilmu genetika kan banyak referensinya, bisa kita cari di YouTube dan sebagainya. Kalau mudahnya saat ini kan begitu. Nah, kita cari di buku-buku juga ada buku pelajaran, nah sebagainya. Namun yang perlu dipahami, kalau bicara gupi kan makhluk hidup. Jadi
Jadi sebetulnya kalau saya pribadi, asalkan jenengan pelihara dengan baik, itu pun nanti juga hasilnya akan baik. Nah, terkait usia gupi itu maksimum berapa tahun katakanlah. Itu pernah ada yang melihara gupi sampai 7 tahun, itu pernah. Namun yaitu tadi, rata-rata gupi bisa berumur panjang atau tidak itu tergantung apa? Tergantung dari pemeliharaan. Jadi kalau orangnya memeliharanya dengan baik, otomatis umurnya juga akan bisa lebih panjang. Namun kalau sembrono dalam artian nggak dikasih makan, terus kualitas air juga tidak diperhatikan, otomatis gampang mati. Begitu. Namanya juga makhluk hidup, dia tinggal dalam satu wadah yang tidak bisa kemana-mana. Kalau itu benar-benar nggak dipelihara dengan baik, otomatis kan dia bisa mati. Nah, jadi di sini sebagai sharing saja. Jadi kalau kita bicara potensi gupi yang luar biasa, ketika jenengan kepingin memulai usaha ternak ikan gupi, alangkah baiknya ketika jenengan dimulai dengan rasa senang. Ya, jadi jenengan pelihara gupi dengan rasa senang. Insya Allah apapun nanti juga akan hasilnya akan baik begitu. Jadi kalau saya pribadi menyarankan, kenapa kok gupi? Nah itu tadi, potensinya luar biasa. Kita bisa memulai dengan modal yang minim, tapi dari katakanlah bekas cat, wadah dari toples bekas, terus styrofoam dan wadah sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk ternak gupi. Nah, meskipun modalnya minim, tapi gupi itu potensinya luar biasa tadi. Jadi kalau jenengan kepingin kirim-kirim juga bisa. Dan yang pasti dari dulu sampai sekarang pangsa pasar gupi itu cenderung semakin naik gitu. Dan kalau saran saya untuk pemula, alangkah baiknya memulai gupi dengan gupi yang bukan strain yang mahal dulu. Jadi kenapa? Kalau jenengan mau berproses itu nanti ketika ada kendala, jenengan tidak beresiko besar gitu. Kalau sudah jalan baru kita main yang harganya mahal-mahal. Nah, alangkah baiknya ketika kepingin memulai usaha, kenal dengan orang-orang yang bergerak di dunia itu. Karena kalau namanya hobi itu baru bernilai mahal manakala orang yang membeli juga memahami. Tapi kalau jenengan sebatas tawarkan ke orang biasa, jelas dia tidak tahu. Nah begitu. Jadi begitu, ketika pelihara gupi, sayangi, pelihara dengan baik, jangan kasih makan terlalu kenyang, sering jaga kualitas air. Nah untuk ilmu bisa datang ke komunitas, nanti kita bisa sharing-sharing. Itu insya Allah dari komunitas akan tambah senang apabila banyak orang yang tertarik untuk mengembangkan gupi begitu. Nah untuk di Nganjuk sendiri, kebetulan kami ada di Gulon, Gupi Lover Nganjuk. Jadi kalau jenengan sekitar Nganjuk bisa datang ke komunitas kita untuk sharing-sharing, atau lewat hubungi saja nomor kita, nanti bisa kita bagi ilmu. Dan kalau pengen menyediakan butuh bibit, kami dari komunitas juga ada bibit gupi dari beberapa jenis, nanti bisa menghubungi kita juga.